Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-34. Soal yang pertama, Anda adalah seorang guru. Setiap hari bertemu dengan banyak karakter dari berbagai dari siswa, rekan guru, kepala sekolah, pegawai, dan sebagainya. Sikap yang tepat saat Anda berinteraksi dengan rekan guru lain adalah A. Melakukan interaksi dengan guru lain sebatas urusan sekolah. B. Melakukan interaksi sebatas dengan rekan guru yang meja kerjanya berdekatan. C. Menghindari interaksi dengan rekan guru yang berbeda agama dan etnis agar tidak terpengaruh. D. Melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar kelas. E. Melakukan interaksi jika ada yang perlu didiskusikan dan bertukar pikiran agar tidak mengganggu rekan guru lainnya. Dan yang paling tepat itu di sini adalah lakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar kelas. Jadi kita berinteraksi itu bukan hanya karena ada urusan dan tidak juga menghindari interaksi dengan guru yang berbeda agama atau etnis. Jadi anggaplah semua rekan kerja kita itu adalah saudara kita. Maka ketika kita bekerja, maka akan terciptalah kenyamanan. Pada saat berangkat kerja, kita akan semangat karena yang akan kita temui adalah orang-orang yang menyenangkan. Tapi jika sebaliknya ketika kita bermasalah dengan rekan kerja kita, untuk berangkat ke sekolah saja ketika akan bertemu dengan orang-orang yang kita tidak sukai tersebut, maka kita akan menjadi malas untuk pergi ke sekolah. Jadi jawabannya adalah D. Jalin hubungan yang baik dengan semua rekan guru atau siapapun yang ada di sekolah yang menjadi warga sekolah. Soal kedua, Anda adalah guru matematika. Materi matematika memerlukan konsentrasi yang tinggi sedangkan siswa cukup sulit dikendalikan. Apa yang Anda lakukan sebelum memulai pembelajaran? A. Masuk kelas bagaimanapun keadaannya dan langsung mengajar. B. Tidak masuk kelas dulu tapi minum air putih sebelum siswa datang. Siswa tenang. C. Mengamati kelas, menandai siswa yang masih ribut, lalu memulai kelas dengan berbicara keras. D. Bersikap tenang dengan melakukan teknik pernafasan sejenak sebelum mengajar. E. Bersikap tegas dan mengancam siswa untuk diam serta menyimak materi yang diajarkan. Jadi, selain mempersiapkan materi, seorang guru yaitu harus mempersiapkan psikologi jiwanya sendiri. Kemudian juga psikologi anak, sehingga akan ada namanya pembelajaran sosial emosional. Kita juga perlu mengendalikan sosial emosional kita. Dengan cara apa? Yaitu bersikap tenang. Lalu lakukan teknik pernafasan sejenak sebelum mengajar, agar tidak mudah emosi, karena di sini yang akan kita ajarkan adalah matematika, dan kelas yang kita ajarkan itu sulit untuk dikendalikan. Jangan sampai nanti pada saat pembelajaran kerja kita hanya marah-marah. Soal ketiga, saat akan masuk kelas, Anda mendengar beberapa siswa sedang membicarakan Anda. Mereka menilai Anda tidak objektif, memberikan nilai, dan cenderung pilih kasih. Maka sikap Anda adalah A. Membahas secara terbuka dan berkata perihal ketidaksukaan siswa tersebut di kelas. B. Melihat siapa saja yang terlibat sedang membicarakan Anda dan memanggil mereka untuk diproses. C. Mencoba melihat sudut pandang lain, memahami mereka, dan berusaha menghentikan obrolan dengan cara mendekati mereka. D. Berpikir positif dan menerima informasi tersebut sebagai masukan guna perbaikan diri ke depannya. Yang E. Menenangkan diri dan merenung. Apa benar saya seperti itu? Dan ini adalah berupa kritikan-kritikan. Cuman sekarang kita mendengarnya secara tidak langsung dari siswa kita. Apa yang kita lakukan? Apakah marah pada siswa tersebut dan menghentikan obrolan mereka? Itu tidak. Jadi kita berpikir positif.
Kemudian, terima informasi tersebut. Jika kita renungkan dan merasa memang diri kita seperti itu, ini akan kita jadikan refleksi untuk merubah diri kita ke depannya. Jadi anggap saja itu sebagai umpan balik. Soal keempat, salah seorang siswa Anda meninggal dunia. Semua siswa dan guru datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Anda adalah guru yang memiliki kesibukan tinggi. Maka sikap Anda adalah A. Cukup berikan uang sebagai tanda bela sungkawa. B. Datang ke rumah duka adalah bentuk duka cita yang baik. C. Memberikan uang tunai lebih banyak mungkin lebih berarti bagi keluarga korban dibanding datang ke rumah duka. D. Izin untuk tidak datang ke rumah duka karena sangat sibuk. E. Bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka dan mengucapkan bela sungkawa. Dan karena kondisinya seperti ini, siswa kita meninggal dunia, apapun kesibukan, seberapapun tinggi kesibukan kita, itu harus kita tinggalkan. Kita datang ke rumah duka dan ucapkan bela sungkawa. Jawabannya yang tepat itu adalah E. Soal kelima, bagaimana sikap Anda terhadap guru yang masih melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada siswa agar siswa memiliki prestasi yang unggul? A. Sangat tidak setuju karena banyak langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan prestasi tanpa kekerasan dan ancaman. B. Tidak setuju karena tanpa kekerasan pun siswa berprestasi. C. Cukup setuju karena manfaatnya untuk siswa juga. D. Sangat setuju karena zaman sekarang kalau tidak dengan ancaman dan kekerasan, siswa tidak akan mau belajar. E. Bersikap netral tergantung siapa yang melakukannya. Jadi kalau seperti ini sangat tidak setuju. Karena ancaman dan pemaksaan itu bukan lagi model pembelajaran untuk anak-anak kita zaman sekarang. Semakin dikeraskan, semakin diancam, justru hasilnya tidak semakin baik. Siswa sekarang yaitu perlu yang namanya ya diajak secara baik, didekati secara personal, berbicara dengan lemah lembut dengan mereka, tidak dengan bahasa yang kasar dan keras. Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat, dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.